Halo, malam Dokter Dewi. Malam dok, Iya, gimana dok? baru sendiri aja ya dok. Iya nih. Gak apa-apa, kita mulai aja ya mungkin ya untuk mempersingkat waktu ya. Kayaknya udah Iya, lewat 6 menit ya. Gak apa ya, yang lain bisa nyusul aja ya. oke dok. Oke, baik dokter. Hari ini kita akan review soal imunopatologi 1 sampai 15. Soal pertama ini jawab apa dok, Dokter Dewi? Kayak privat jadinya dok ya kita ya. Maaf ya dok ya. Gak apa-apa dok. Saya jawabnya eosinofil dok karena ada gejala Ya, kayak eosinofil. Jadi pekerja laboratorium ada alergi terhadap spora jamur. Jadi dia terpapar kultur jamur itu pada Jumat sore. Dalam waktu 1 jam muncul gejala bersin, mata berair, dan cairan. Terdapat cairan pada hidung, gejala mereda setelah pulang ke rumah, tapi kambuh lagi besoknya. Padahal jamur itu tidak ada di rumah. Gejala berlanjut sepanjang akhir pekan. Sel apa yang paling mungkin dominan pada pemeriksaan? Kita lihat ini ya. Dokter Dewi jawab eosinofil ya. iya dok. Ya, kenapa? Nah, fase awal tuh early fase reaksi fase awal atau fase akut dia terjadi menit sampai jam setelah paparan alergen. Mekanismenya alergen berikatan dengan imunoglobulin E yang menempel pada permukaan sel mas. Sel mas kemarin sudah saya jelaskan, sel mas itu isinya macam-macam dok, sitokinnya dan mediatornya itu histamin, leukotrin, prostaglandin yang menyebabkan reaksi seperti bersin, rinore, mata berair, dan bisa bronkospasme ini. Jadi sel mas itu dominan pada reaksi awal. Untuk fase yang lanjut terjadi 4 sampai 24 jam setelah paparan itu dapat berlangsung berhari-hari walau alergen tidak ada lagi, ditandai dengan infiltrasi sel radang yang dominan itu adalah eosinofil. Eosinofil akan melepaskan proteinnya dan mediator lain untuk memperpanjang inflamasi, merusak epitel dan menyebabkan gejalanya itu menetap. Itulah mengapa gejalanya masih menetap ya dok. Benar ya. Eh, nomor 2 boleh dok? Nomor dua, eh, di awal sebenarnya saya bingung dok, tapi karena dia bilang ada hemoptysis dan hematuria, kayaknya ini good pasture syndrome, jadi saya pilih Heeh. A dok. Jadi anti Memang. basement membran ya, kali ya dok. Eh, oh ya benar dok. Jadi jawabnya itu benar. A, anti basement membran. Jadi seorang pria 28 tahun mengalami batuk darah dan hematuri pada 2 hari terakhir. Pemeriksaan fisiknya terdapat peningkatan pada tekanan darah, lalu kreatininnya meningkat, urea nitrogennya sedikit meningkat. Terus pada urinalisis ada hematuria positif 4 dan proteinuria namun tidak ada glukosa. Biopsi ginjal ada terdapat kerusakan glomerulus. Imunofluoresennya menunjukkan pola linear C3 dan IgG menempel di membran basal glomerulus. Benar ya dok. Nah gejalanya itu hemoptisis dan hematuri kombinasi. Jadi gejalanya itu kombinasi dari paru dan ginjal. Jadi fungsi ginjalnya memang terganggu, yang ditandai dengan adanya hematuri dan protein uri. Nah, dari pemeriksaan penunjang ada imunofluoresen menandakan ada antibodi anti glomerular membran atau anti GBM di membran basalis. Terus kalau beda sama SLE itu apa atau lupus nephritis polarnya itu full house pattern. Jadi diagnosisnya itu sangat khas pada Goodpaster syndrome di mana antibodinya menyerang kolagen tipe 4 pada membran basalis glomerulus dan alveolus paru. Ya, dok. Nah, jawaban yang lain itu kenapa salah? Kalau antikardiolipin itu khas pada APS, antiposfolipid syndrome. Kalau anti itu ada SDNA itu khas pada SLE, antihiston khas pada drug induced lupus, anti SSA itu pada Sjogren syndrome. Hmm. Nomor 3, boleh dok? Yang terjadi di sini, mekanisme yang terjadi itu kalau saya dok, kayaknya ini cepat, jadi kemungkinan krisis sel darah merah yang diperantarai oleh komplement. Oke, C ya dok. Ya dok. Oke, benar. Jadi dilakukan pemeriksaan pada 2 pasien di rumah sakit saat
prosedur pengambilan darah, jadi sampel darahnya itu tertukar labelnya. Setelah transfusi, pasien itu mengalami takikardi, hipotensi, dan hemoglobinuria. Benar ya dok, terdapat lisis sel darah merah yang diperantarain komplement. Mengapa? Jadi terjadi transfusi darah ABO inkompatibel. Reaksi transfusi akut hemolitik ini sangat cepat, menit sampai jam pertama setelah transfusi. Patogenesisnya terdapat antibodi imunoglobulin M itu segera mengenali antigen eritrosit dari donor. Jadi IgM itu sangat kuat dalam mengaktifasi jalur komplement yang menyebabkan formasi dari membran antikomplement sehingga bisa langsung melisiskan sel darah merah donor. Terjadi hemolisis intravaskular. Juga pelepasan anafilatoxin dari komplement itu meningkatkan permeabilitas vaskuler, vasodilatasi sehingga menimbulkan shock dan hipotensi. Terus hemoglobin yang dilepaskan di plasma disaring di ginjal dan terjadi hemoglobinuria. Boleh selain dokter Dewi, ada dokter Eva ya dok. Selamat Ya, bergabung. selamat malam, Dok. Ya, terus manifestasi klinisnya, gejala dininya ada demam, menggigil, nyeri dada, rasa panas, gejala beratnya bisa terjadi hipotensi, takikardi, dan shock. Untuk lab laboratorium ditemukan hemoglobinuria, peningkatan LDH, penurunan haptoglobin, dan hiperbilirubinemia indirect. Mengapa yang lain salah pada ADCC oleh sel natural killer ini untuk membunuh sel virus? Penting diingat sel natural killer itu berperan dalam mengeliminasi virus ya dok. Kalau ini antigen antibody kompleks pada glomerulus itu mekanisme reaksi hipersensitivitas tipe 3, contohnya pada SLE, dia tidak muncul dalam hitungan jam pertama, lalu degranulasi sel emas ini, bentar ya dok. Oh, suara saya kurang terdengar ya dok? Kecil ya? Kedengeran, Dok? Oh, kok dari admin saya kecil ya suaranya ya? Kenapa ya? Ini masih kurang jelas nggak dok? Jelas, Dok. Jelas ya. Degranulasi sel emas menyebabkan tadi reaksi hipersensitivitas tipe 1 yaitu anafilaksi, alergi obat, dan contohnya itu sengatan lebah. Terus TNF alfa itu terjadi pada sepsis dan reaksi transfusi akibat kontaminasi bakteri. Biasa onsetnya itu lebih lambat dan disertai demam tinggi. Boleh kita lanjut ke soal berikutnya ya? Oh, kok nggak mau ya? Oke, dari dokter Dewi kita pindah deh ke dokter Desi. Nggak ada dokter Eva, boleh. Dokter Eva, halo. Iya, Dok. Siap, Ya, Dok. dokter Eva jawab apa dok ke ini? Nomor 4 ya, Dok. Soalnya dibacain nggak usah, Dok. Boleh bantu saya baca, boleh dok. Boleh saya yang bacain. Menghemat suara saya jadinya. Seorang pria berusia 35 tahun mengalami kelemahan otot dan semakin memberat selama 5 bulan terakhir. Kelemahan ini paling nyata pada otot yang digunakan secara terus-menerus, misalnya pada levator palpebra. Sehingga di akhir hari ia mengalami kesulitan penglihatan, ptosis dan diplopia. Setelah tidur semalaman, gejalanya berkurang. Pada pemeriksaan fisik, pasien afebris tidak ada ruam kulit. Kekuatan otot awalnya 5/5, tetapi menurun dengan gerakan berulang. CT scan dada menunjukkan pembesaran timus. Mekanisme mana yang memungkinkan menyebabkan kelemahan otot pada pasien ini? Adanya disfungsi pada sambungan neuromuskuler yang dimediasi oleh antibodi. Ah, Dok. Ya, benar. Itu reaksi hipersensitivitas. Bukan ya dok. Jadi gejala klinis, gambaran klinis yang ini khas ada miastenia gravis ya dok. Jadi kelemahan otot yang memburuk setelah aktivitas dan membaik setelah istirahat. Jadi otot yang paling terpengaruh itu adalah otot-otot yang sering dipakai sehari-hari. Jadi gejalanya itu ptosis, diplopia, dan kelemahan otot ekstraokuler.
Jadi gejalanya juga kekuatan awal itu normal, lalu semakin lama semakin menurun karena gerakan yang berulang. Nah, pada CT scan ada pembesaran timus, jadi sering ditemukan pada myasthenia gravis. Pembesaran timus itu perlu diingat bukan bisa juga ditemukan pada timik hiperplasi atau bisa juga pada timoma. Jadi khas temuan ini ditemukan pada myasthenia gravis ya dok. Jadi mekanisme imun yang menyerang neuromuskular junction. Mekanisme, eh kok ini ya? Salah ya kayak. Nah, eh, patogenesinya bagaimana menyebabkan kelemahan terdapat autoantibodi imunoglobulin terhadap reseptor asetilkolin nikotinik pada membran possinap di neuromuscular junction. Mekanisme utamanya terdapat blokade fungsional, jadi antibodi itu menghalangi ikatan asetilkolin ke reseptornya terjadi, lalu antibodi menyebabkan reseptor ditarik masuk dan dihancurkan sehingga jumlah reseptornya menurun. Lalu setelah itu akan terjadi aktivasi komplement yang menyebabkan kerusakan struktur pada membran possinap. Hasilnya stimulus motor yang normal itu tidak lagi menghasilkan potensial aksi karena end plate-nya tidak cukup sehingga menyebabkan kelemahan yang bertambah saat penggunaan berulang, ya dok. Nah, pemeriksaan penunjang dan diagnosis bisa pakai serologi antibodi anti asetilkolin tadi positif banyak pasien, antibodi anti MAS pada sebagian yang antinya tuh anti asetilkolinnya negatif, atau bisa dengan pemeriksaan EMG menunjukkan penurunan amplitudo pada stimulasi berulang dan CT scan atau MRI dada untuk mencari penyebabnya gejala yang menyertainya ya penyebabnya timoma atau hiperplasia dari timus. Kita eh, masuk ke soal berikutnya ya dok. Dokter tadi dokter Pak Dokter Puspa boleh dok? Dok, hipokomplementemia dok. Baik, hipokomplementemia, kita lihat jawabannya. Benar ya, Dok? Jadi seorang pria berusia 29 tahun mengalami nyeri sendi berat yang muncul 12 hari setelah menerima suntikan anti bisa ular. Pada pemeriksaan fisik ada nyeri sendi di pusat digerakkan. Tes fesesnya negatif untuk darah samar. Pemeriksaan laboratoriumnya kreatinin serum 4,4 dan urea nitrogennya 42 di mana ada tanda-tanda gagal ginjal. Hasil biopsi ginjalnya terdapat nekrosis fibrinoid vokal pada medio arteriol kecil ya dok, dan ada mikrotrombus intravaskuler dan ada infiltrat neutrofil pada daerah nekrosis. Ini benar ya dok. Jadi kunci klinisnya apa? Pasien menerima suntikan anti bisa ular di mana dia merupakan protein heterolog. 12 hari setelah injeksi baru muncul gejala sistemik. Ini merupakan pola dari delay onset. Khas untuk reaksi hipersensitivitas tipe 3. Gejalanya nyeri sendi yang difus, ada glomerulonefritis dengan adanya peningkatan ureum dan kreatinin, serta pada pemeriksaan histopatologi ditemukan nekrosis fibrinoid, mikrotrombus, dan ada sel radang neutrofil pada pembuluh darah kecil. Mekanismenya apa? Kompleks antigen antibodi mengendap di pembuluh darah dan ginjal, mengaktifasi komplement sehingga memicu neutrofil dan terjadi kerusakan jaringan. Di sini jaringan ginjal ya dok. Karena komplement teraktivasi itu secara berlebihan, jadi kadar C3, C4-nya itu akan menurun dan disebut hipokomplementemia. Benar ya, Dok? Jadi ini kasus ini menggambarkan serum sickness akibat antibisa ular. Terjadi hipersensitivitas tipe 3 itu di mana kompleks imun antigen antibodi beredar lalu mengendap di ginjal, ya, Dok. Jadi temuan khas pada laboratorium. Oke, nomor 6. Boleh Dokter Desi dibantu, Dok? Baik dok, dalam sebuah percobaan antigen digunakan untuk menginduksi reaksi hipersensitivitas tipe 1. Teramati adanya sitokin yang merangsang produksi IgA oleh sel B, mendorong pertumbuhan sel MAS, merekrut dan mengaktifasi eosinofil.
Pertanyaannya, sel manakah yang paling mungkin menjadi sumber sitokin tersebut? A. Limfosit CD4 plus. Ya, kita lihat ya, Dok. Benar ya. Jadi jawabannya limfosit CD4. Ini reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya, Dok. Jadi kunci kunci imunologinya itu respon dari T helper 2, subset dari CD4. T helper yang menghasilkan sitokin spesifik. Jadi merangsang sel B itu memproduksi IgE. Lalu T helper 2 ini juga mengeluarkan ini IL-4, IL-13, IL-5, dan IL-4 yang membantu pertumbuhan dan diferensiasi dari sel emas. Jadi semua fungsi yang disebut dalam soal itu produksi sitokin dari T helper 2 subset dari CD4 T cell ya, Dok. Bukan T helper 1 ya, jadi T helper 2 yang yang merangsang produksi IgE, mengaktifasi eosinofil dan diferensiasi sel emas. Jadi dendritic cell itu berperan sebagai APC, makrofag menghasilkan sitokin proinflamasi ya, Dok. Sel natural killer itu menghasilkan interferon gamma. Jadi terus neutrofil itu berperan dalam fagositosis, tidak mensekresi sitokin. Boleh, nomor 7 kita kembali ke Dokter Dewi. Iya dok, nomor 7 saya jawabnya hipersensitivitas tipe lambat dok. Oke, baik. Ya, benar ya, Dok. Jadi seorang teknisi laboratorium berusia 40 tahun tidak sengaja menyuntikkan bahan kimia ke kulitnya. Keesokan harinya muncul area kulit yang eritem dan indurasi di sekitar suntikan. 2 hari kemudian, indurasinya itu bertambah besar hingga 10 mm. Pemeriksaan mikroskopik ditandain adanya pewarnaan IHK antibodi terhadap CD4, menunjukkan banyaknya limfosit CD4 yang positif. Reaksi imunologisnya tepat ya, Dok, reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Jadi reaksi kunci waktu terjadinya itu reaksi muncul 1-2 hari setelah paparan antigen, khas untuk reaksi hipersensitivitas tipe 4, di mana delay type hypersensitivity yang di satu-satunya reaksi yang dimediasi oleh sel T CD4. Jadi pada reaksi hipersensitivitas itu bukan antibodi yang dominan, tapi sel T yang mengaktifasi makrofag dan bisa memicu terjadi indurasi dari jaringan. Kuncinya itu ada limfosit CD4 dalam jumlah yang banyak, khas untuk respon T helper 1. Jadi T helper 1 mensekresi interferon gamma, merekrut makrofag dan menyebabkan indurasi serta peradangan lokal. Itu ya, Dok. Mekanismenya ada 2, fase sensitisasi. Mekanisme delay type hypersensitivity itu kan ada 2 fase ya, Dok. Pertama fase sensitisasi itu di mana antigen masih baru diproses oleh APC dan terjadi aktivasi dari CD4 T helper 1. Pada fase efektor terjadi dalam waktu 24 sampai 72 jam, terjadi paparan antigen yang berulang. Lalu T helper 1 melepaskan interferon gamma, TNF beta sehingga mengaktifasi makrofag dan terjadi inflamasi sehingga terbentuklah indurasi ya, Dok. Ini kenapa salah? Artus reaction itu termasuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 3, onsetnya cepat dalam beberapa jam, melibatkan kompleks antigen antibodi dan komplement bukan CD4. Kalau graf versus ini GVHD terjadi pada transplantasi sel donor menyerang host. Kalau delay type hypersensitivity sesuai onset ya, ini jawabannya. Localized anaphylaxis hipersensitivitas tipe 1, serum sickness itu hipersensitivitas tipe 3. Dihafal aja ya, Dok ya. Oke, nomor 8, Dokter Eva boleh, Dok? Ya dok, siap. Nomor 8, jawabannya E dok. Kalau saya dok. Trombosis berulang. Oke, benar ya, Dok. Jadi wanita 29 tahun mengalami demam dan nyeri sendi selama 2 minggu. Pemeriksaan fisik suhunya subfebris ya, ada ruam malar eritem. Lalu ada hasil laboratoriumnya itu ananya positif, terus anti dsDNA-nya positif. Serologi sifilis positif palsu, kreatinin serumnya meningkat,
kadar komplemennya menurun, PT dan APTT-nya memanjang. Paling berisiko mengalami apa pasien ini trombosis ya. Jadi pasien ini sudah tahu usia muda, ada perempuan, demam, nyeri sendi, ruam malar, khas untuk SLE di mana eh, ANA dan anti DSDNA-nya positif, sangat khas untuk lupus. Lalu eh, kreatinin meningkat dan hipokomplementemia terjadi pada lupus nefritis. Tes sifilis positif palsu karena adanya antibodi fosfolipid dan koagulasinya abnormal. Jadi pada APS antifosfolipid antibody syndrome itu komplikasi yang khas pada SLE. Terdapat antibodi terhadap fosfolipid. Jadi PT dan APTT-nya tampak memanjang karena antibodi mengganggu uji koagulasi pada laboratorium. Jadi terjadi hiperkoagulabilitas sehingga pasien berisiko trombosis arteri maupun vena berulang. Itu ya, Dok. Nah, nomor 9, dokter siapa? Dokter Puspa. Nomor 9 saya jawab anti SM dok yang A. Ah ya. Baik. Oh, antihiston, Dok. Jawabnya, Dok. Bukan anti-SM. Kenapa? Jadi wanita berusia 60 tahun itu pernah terpapar TB. Jadi tes tuberkulinnya positif. Dia mendapatkan terapi profilaksis yang mencakup isoniazid. Setelah 9 bulan, pasien ini mengalami atralgia, mialgia, ruam malar, eritematosa. Dan antinuklear antibodi ananya positif dalam pola yang difus. Antibodi anti DNA-nya tidak ditemukan. Antibodi autoimun mana kayak yang paling spesifik ya? Jawabannya antihiston. Kenapa? Jadi ini setelah 9 bulan pasien ini diterapi INH baru muncul gejala-gejala tadi ya, atralgia, mialgia sama ruam malar dan anti anti ananya positif tinggi dengan polanya difus, anti DSDNA-nya negatif. Kondisi ini sangat khas untuk drug induced lupus erythematosus ya. Biasanya ini disebabkan oleh isoniazid, hidralazin, prokainamid, dapson, metildopa, dan chlorpromazin. Jadi marker autoantibodi yang khas itu antihiston, paling spesifik untuk lupus akibat obat. Kalau pada SLE yang klasik itu anti DSDNA-nya positif khas untuk lupus nephritis dan anti SM juga sangat spesifik untuk SLE yang klasik, Dok. Jadi pada delay ini biasanya ANA positif dengan pola difus dan anti DSDNA-nya jarang atau absen, tapi antihistonnya hampir selalu positif pada 95% kasus. Gitu ya, Dok. Jadi kenapa pada perbedaan patogenesisnya, Dok ya? SLE kalsik itu terjadi karena kelainan toleransi imun terhadap berbagai komponen inti sel, terutama dsDNA dan SM antigen. Makanya anti dsDNA dan anti SM itu sering muncul. Nah, jadi positif. Nah, pada delay ini, obat-obatan ini memicu perubahan epigenetik sehingga histonnya yang menjadi autoantigen utama. Jadi akibatnya antibodi yang dominan itu antihiston antibodi sehingga anti DSDNA-nya tidak terbentuk karena yang obat-obatan ini mengakibatkan perubahan pada epigenetik bukan pada DNA langsung ya, Dok. Begitu. Boleh nomor 10, Dok. Dokter Desi. Nomor 10 saya jawabnya dok, produksi interferon tipe 1. Ya. Angkat. Ya, benar ya, Dok. Jadi, wanita 19 tahun mengalami ruang kulit di wajah dan kulit kepala selama 9 bulan. Pemeriksaan terdapat plak 0,5 sampai 1,5 cm dengan eritema dan edema. Biopsi punch Teleponnya mama, mama, saya cari piring bilang Pak. Apa? Enak kok. Mama lihat dari sini.
Lanjut ya. Biopsi punch menunjukkan pola follicular plugging dan imunofluoresennya positif pada DEJ dengan pewarnaan eh, IgG dan C3. Mekanisme patogenetik apa yang timbul akibat keterlibatan TLR dengan asam nukleat? Ya benar ya, produksi interferon tipe 1. Jadi khas pada pasien ini untuk gambaran histopatologinya ada follicular plugging dan IF-nya linear pada DEJ, dermoepidermal junction. Ya, lesi ini disebut cutaneous lupus erythematosus atau discoid lupus erythematosus ya, Dok. Jadi asam self nucleic acidnya DNA atau RNA yang dilepas dari sel-sel apoptotik akan dikenali oleh TLR, terutama TLR7 dan TLR9 yang pada sel dendritik. Aktivasi dari TLR ini sendiri akan memproduksi interferon tipe 1, yaitu interferon alfa dan beta. Sehingga interferon ini berperan penting dalam patogenesis lupus, meningkatkan aktivasi dari sel dendritik dan diferensiasi sel B. Sehingga terbentuklah autoantibody. Itu ya, Dok. Ah, Oh ya, nggak apa-apa, Dok. Dokter Desi. Saya kira dari admin lagi. Nomor 11. Nomor 11, boleh Dokter Puspa? Nomor 11 saya jawab B, dok, lymphoma non-Hodgkin. Lymphoma non-Hodgkin. Benar ya, Dok. Jadi, wanita 54 tahun mengalami batuk kering kronis selama 5 tahun. Dia juga mengalami penglihatan kabur yang memburuk selama 1 tahun terakhir. Pada pemeriksaan fisik ada perforasi septum hidung, skar kornea bilateral ringan, dan fisura pada lidah dan sudut mulut. Jadi pemeriksaan labornya ditemukan antibodi anti-SSA dan anti-SSB. Kreatinin serumnya itu normal ya. Biopsi ginjal menunjukkan tubulointerstitial nefritis tanpa keterlibatan dari glomerulus. Komplikasi apa yang serius itu non-Hodgkin lymphoma ya, Dok. Jadi khas untuk sindrom sirogen, yaitu yang tadi keratokonjungtivitis, serostomia, dan adanya anti-SSA dan SSB. Jadi gejalanya khas, mata kering, mulut kering, ada karies, sulit menelan, dan perubahan suara. Biasanya ada keterlibatan dari artritis sama tubulus dari ginjal dan neuropati dari perifer. Khas komplikasi yang paling serius pada sindroma ini yaitu peningkatan risiko non-Hodgkin lymphoma atau lymphoma non-Hodgkin, terutama lymphoma tipe sel B, karena stimulasi kronis sel B yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan berkembangnya menjadi limfoma tipe sel B gitu ya, Dok. Ah, nah, sama tadi eh, sama sudah tadi dijelaskan ya, Dok. Nomor 12, dokter siapa lagi, Dok? Dokter Eva ya? Ya, dok. Ah, ah. Nomor 12 saya jawabnya yang B, dok, diffuse scleroderma. Diffuse, ya benar ya, Dok. Jadi wanita 44 tahun mengalami penegangan pada kulit jari selama 2 tahun sehingga sulit ditekuk. Ya, ya, semakin sulit menelan selama 8 bulan terakhir. Jari-jarinya itu kalau musim dingin menjadi sianotik dan nyeri saat terkena dingin. Pemeriksaan kulit pada wajah, leher, tangan, dan lengan bawah tampak kencang dan mengkilap. Tekanan darahnya ya hipertensi ya, fototoraksnya ada prominent interstitial marking, dan tes fungsi parunya ada penyakit paru restriktif sedang dan berat. Antibodi DNA-nya topoisomerase 1 positif. Kondisinya diffuse scleroderma ini khas ya, Dok. Jadi penebalan kekencangan kulit yang luas pada wajah, leher, tangan ini berarti menunjukkan keterlibatan dari perluasan ya, diffuse ya, Dok. Ada kesulitan menelan akibat dismotilitas dari esofagus, sama yang tadi sianosis dan nyeri pada saat dingin disebut Raynaud fenomena. Jari-jari kaku itu disebut sklerodaktili ya, Dok. Ada hipertensi berat juga
mengarah pada skleroderma renal krisis, di mana ini kondisi emergensi ya, dan terjadi penurunan fungsi ginjal. Lalu komplikasi yang serius lainnya itu ada pulmonary fibrosis pada pasien ini, sama ada anti DNA topoisomerase 1 mengarah ke diffuse cutaneous systemic sclerosis. Itu ya, Dok. Mengapa diffuse bukan limited? Karena onsetnya cepat, melibatkan proksimal trunkus dan ekstremitas proksimal serta wajah. Juga ada risiko dari krisis ginjal dan paru. Terus sering anti topoisomerasenya itu positif. Kalau limited itu yang tadi sindromanya cuma sindrom apa yang terjadi gejala itu crash. Jadi kulit yang terlibat itu hanya di stal tangan dan wajah. Dan ada gejala-gejala crash tadi kalsinosis, Raynaud fenomena, dismotilitas dari eh, esofagus, sklerodaktili, telangiectasis. Jadi antisentromer yang positif ya, Dok, bukan anti topoisomerase. Itu. Jadi patogenesis singkatnya terjadi cedera endotel vaskular sehingga terjadi aktivasi dari sel-sel fibroblast dan pelepasan dari TGF beta menyebabkan deposisi kolagen sehingga terjadi fibrosis kulit dan organ, khususnya pada paru, ginjal, dan gastrointestinal. Vaskulopati pada pembuluh darah kecil menyebabkan penyempitan domain pembuluh darah sehingga terjadi iskemik pada pembuluh darah di ujung-ujung jari. Itu komplikasi vaskular gitu ya, Dok. Kita ke nomor 13. Dokter Dewi, boleh, Dok? Iya dok, nomor 13 saya jawabnya dok, cedera Cedera imunologis. vaskular. Ya, benar ya, Dok. Jadi pria 45 tahun menerima transplantasi ginjal dari saudaranya 36 bulan yang lalu. Selama 30 bulan pertama terdapat rejeksi ringan yang terkontrol. Lalu selama 6 bulan terakhir itu ada peningkatan kreatinin dan blood urea nitrogen. Tidak ada dan tidak ada demam. Pada urinalisisnya tidak ada leukosit. Pada CT scan ginjal ya menunjukkan alografnya mengecil dan aliran darahnya menurun. Proses imunologis yang terlibat dalam temuan ini cedera imunologis intima vaskular ya, Dok. Kapan terjadi chronic rejection? Terjadi selama berbulan-bulan sampai tahun setelah transplantasi. Nah, gejala pada kasus ini muncul 30 sampai 36 bulan, jadi dia terjadi secara kronik dan gambaran klinisnya khas penurunan perfusi organ, alografnya mengecil atau atrofi dan terjadi fungsi progresif, kreatininnya naik ya, Dok, dari hasilnya. Lalu patofisiologinya apa? Respon imunnya laten terhadap alloantigen, baik sel T dan sel antibodi antidonor. Jadi menghasilkan aktivasi sel-sel endotel dan proliferasi dari otot polos di pembuluh darah. Jadi terjadi tunika intima yang hiperplasi dan fibrosis dari tunika media. Jadi lumennya itu iskemik kronis yang menyebabkan atrofi dari tubulus ginjal, fibrosis interstisial pada ginjal, dan penurunan ukuran graf serta aliran darah. Jadi yang terjadi di sini yang memicu remodeling vaskular itu sel T dan antibodi vaskular pada vaskular gitu ya, Dok. Nah, kita dua lagi ya, Dok. 14. Dokter Eva boleh, Dok? Ya dok, seorang wanita 19 tahun menerima 14. Transplantasi ginjal dari kadaver. 1 bulan kemudian fungsi ginjalnya memburuk, kreatinin dan bunnya meningkat, dan dilakukan biopsi ginjal. Ia diobati dengan peningkatan terapi imunosupresif termasuk dari kortikosteroid, dan fungsi ginjalnya membaik. Perubahan histologis manakah yang paling mungkin terlihat pada spesimen biopsi sebelum terapi steroid dimulai? Saya jawabannya Boleh, Dok? C. Jawab. C. Kita lihat. Nggak apa-apa, Dok. Iya. Jawabnya E ya, Dok. Kerusakan epitel tubulus oleh
limfosit CD3. Kenapa? Nah, keluhan muncul itu setelah 1 bulan setelah transplantasi. Khas untuk akut rejection biasanya terjadi dalam beberapa hari sampai bulan. Perbaikan fungsi setelah peningkatan imunosupresi yang diberikan pada pasien ini kortikosteroid. Jadi yang berperan di sini adalah T cell. Dia karena bentuknya tuh karena T cell ini respon terhadap pemberian steroid ya. Mediator utamanya itu CD3 yang mengenali alloantigen donor atau antigen HLA pada sel parenkim. Gambaran histologis yang khas itu ada limfosit pada tubulus ginjal, terus infiltrasi ini menyebabkan rusaknya epitel-epitel tubulus dan perivaskular dari tubulus. Yang identifikasi CD3 itu menandakan dominasi dari sel T limfosit marker umum untuk sel T. Gitu ya, Dok. Nah, terakhir, Dok, Dokter Puspa. Saya jawab A, Dok. Acute graft versus host disease. Ya, benar ya, Dok. Jadi wanita 35 tahun mengalami leukemia myeloblastik lalu mendapatkan transplantasi sel hematopoietik allogenik. Sekitar 1 bulan muncul ruam luas kuning dan diare. Biopsi kulit terdapat apoptosis sel-sel keratinosis pada dermoepidermal junction dan adanya infiltrasi limfosit pada upper dermis. Mekanisme imunologis yang paling mungkin menyebabkan komplikasi ini adalah akut graft versus host disease. Kenapa? Waktu kejadiannya itu 1 bulan setelah transplantasi, keluhannya itu trias kulit, ada ruam, apoptosis keratinosit pada histopatologi, ada kuning, dan diare sangat khas untuk GVHD akut. Jadi, GVHD ini terjadi pada transplantasi allogenik ketika sel imun donor mengenali HLA dari antigen penerima itu sebagai non-self, sehingga menyerang jaringan yang ditransplantasikan. Pada biopsi histopatologi ada apoptosis sel-sel keratinosit pada DEJ, lalu ada jaundice, kuning, dan diare. Jadi khas untuk akut graft versus host disease ya, Dok. Sehingga jadi sel T donor itu mengenali antigen dan terjadilah aktivasi dan sitokin proinflamasi. Jadi mekanisme imunologisnya seperti apa? Fase pertama aktivasi dari APC menyebabkan kerusakan jaringan akibat pelepasan sitokin dan peningkatan ekspresi antigen oleh APC. Lalu aktivasi sel donor, APC mempresentasikan antigen host tadi ke sel T, CD4 dan CD8 yang dibawa oleh graft. Jadi terjadi aktivasi dari sel T donor dan fase ketiga, fase efektor. Sel T itu merusak jaringan target dengan berbagai mekanisme efektor melalui sitotoksis langsung dengan pelepasan granzim. Ini mekanisme apoptosis ya, Dok, jalur kematian sel, atau bisa juga sekresi sitokin proinflamasi dari interleukin 2, interferon gamma, dan TNF alfa yang menyebabkan rekrutmen dari sel-sel radang dan ada manifestasi ke organ-organ lain yang menyebabkan tadi tanda-tandanya ruam, diare, dan ujungnya menyebabkan kuning ya, Dok. Hasil klinisnya itu kerusakan epitel kulit, saluran cerna, dan sel parenkim hati. Oh, udah. Oke. Kita udah selesai ya, Dok? Oh, ternyata ada dokter lain juga ya yang join ya. Saya nggak lihat. Oke, mungkin
Udah selesai ya dok pembahasan kita? Apakah ada yang mau dibahas lagi? Kalau nggak ada, saya boleh cukupkan ya dok. Saya cukupkan ya dok. Semoga materi yang saya bahas malam ini ada yang bakal nantinya akan dokter temui pada saat ujian PPDS dan ada soal-soal beberapa soal atau banyak soal yang bisa dokter pelajarin yang nantinya semoga ada yang masuk di ujian ya dok ya. Dan semoga berguna bagi dokter semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata. Kita akhiri. Selamat malam. Terima kasih dokter semua. Makasih, Makasih, Dok. Dok. Ya.